Untuk semua warga kerajaan daripada Rock Ministry, we serve a living God, we serve a living Savior, and we serve a living King. Karena itu angkat kepalamu, bersinarlah, sebab Tuhan kita sudah bangkit dan menang. Dan jangan lupa alami kemenangan demi kemenangan, double victory in Jesus name. Saya mau beritahu bahwa 1 November yang lampau, saya berhadapan muka dengan maut. Tetapi saya bisa berkata, karena Yesus sudah bangkit. Hei maut, di manakah kemenanganmu? Hei maut, hei kubur, di manakah kekuatanmu? Enggak ada. Sebab sengat maut adalah dosa itu sendiri. Tetapi puji nama Tuhan, Tuhan telah memberikan kemenangan kepada kita. Ya, Tuhan telah memberikan kemenangan oleh Yesus Kristus. Karena Yesus telah bangkit. Amin. Dan saya bersaksi pada saudara, saya juga heran pada diri sendiri. Tidak ada ketakutan, kebimbangan, was-was selama saya 8 hari. Di rumah sakit yang saya sebut retreat 8 hari. Ternyata bukan cuma kita, tetapi baru-baru saja saudara Saifuddin Ibrahim. Ketika direkam ini, kemarin kita baru makan bersama ketika dia keluar rumah sakit selama 10 hari. Tidak ada ketakutan, tidak ada kebimbangan. Pasti keselamatan dalam Yesus. Why? Sebab Yesus sudah bangkit, saudaraku. Segala kekuatan kita bertumpu pada satu fakta ini. Bukan dongeng bahwa Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Kalau ada orang bisa membuktikan Yesus tidak bangkit, maka kita sudah selesai. Tapi kabar baiknya, maut sudah dikalahkan. Kubur tidak ada kekuatannya. Saya minta perhatian tentang perkataan sengat. Sebab kalau ada lebah itu menyengat, maka dia juga mati. Di mana sengatnya tertanam, dan saya pernah disengat lebah, sakit memang. Ya, tetapi kemudian dia tidak bisa menyengat lagi. Dan siapa yang disengat itu? Tuhan Yesus Kristus. Dia yang menerimanya. Segala sengat, segala yaitu azab, sengsara, penderitaan sudah ditanggung di atas kayu salib. Dan melalui kebangkitannya yang kita rayakan hari ini, ya, maka kita mengalami kemenangan yang sudah dijamin. Telah memberikan kemenangan, bukan akan. Karena itu victory, ya, double victory bagi setiap orang percaya. Tuhan memberkati kita. Sekali lagi, bukan happy Easter ya. Saya tidak mau memakai happy Easter. Sebab itu penyembahan kepada Astarte, ya. Dan itu adalah cara-cara orang di luar Tuhan. Tapi bagi kita, Happy Resurrection Day. Selamat Hari Raya Kebangkitan. Maut sudah dikalahkan, kemenangan sudah dijamin. Haleluya. Amin. Selamat Hari Raya Kebangkitan. Itu membedakan kita dari siapapun dan apapun di dunia ini. Dari mana orang tahu kita ini orang beriman? Salah satunya enthusiasm. Enthusiasm itu entheos, Tuhan yang di dalam kita. Maka ketika Kristus menyerahkan nyawanya, bukan dibunuh ya, menyerahkan nyawanya, maka yang mati itu tubuhnya. Tetapi kemudian dibangkitkan kembali oleh Roh Kudus, roh kebangkitan. Dan roh kebangkitan itu ada pada Anda dan saya. Enthusiasm ditandai dengan apa? The resurrection joy. Sukacita karena kebangkitan Kristus. Apa yang membedakan seorang percaya dengan yang lainnya? Bahkan Rasul Petrus dan Rasul Paulus bisa melihat orang bahwa orang itu punya iman untuk disembuhkan. Luar biasa bukan? Jadi iman bisa dilihat. Dari mana? Dari kadar sukacita. Bukan dari kadar oksigen dalam darah. Tapi sukacita karena Tuhan. Di dalam Injil Markus, maka di dalam beberapa manuskrip ada 3 macam akhiran daripada Markus 16. Yang pertama cuma sampai ayat ke-8. Dan ayat ke-8 itu dikatakan mereka keluar dan lari. Kenapa? Dan mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun. Karena apa? Karena takut. Kenapa orang tidak bersaksi? Padahal diselamatkan, disembuhkan Yesus. Jawabannya cuma satu, takut. Takut adalah iman negatif.
Kalau iman itu memberikan sukacita, memberikan joy, memberikan sukacita, orang takut. Pernah lihat wajah orang takut bukan? Ya. Wah, terhadap corona kecil aja takut. Saya ketemu dengan banyak teman yang katanya jago ngusir setan. Bukan divaksin, cuma di swab tes saya nggak berani. Gimana sih? Saudaraku, karena mereka percaya cuma sampai ayat ke-8. Di dalam ayat ke-11 yang disebut medium length, ya, medium ending. Maka yang pertama itu kan short ending. Ini medium ending ayat 11 juga sama. Ketika para perempuan memberitahu kepada mereka yang mengiring Yesus. Perhatikan, bukan orang sembarangan. Mereka yang mengiring Yesus, mereka tidak percaya. Seringkali kita melihat kenapa orang itu yaitu mengalami kekalahan dalam hidupnya. Sekali lagi, karena tidak percaya. Dan kita harus tahu ketakutan dan tidak percaya adalah dosa. Cek hari ini di seberapa sukacita Anda. Tetapi kabar baiknya bagi orang yang sungguh percaya Kristus bangkit. Kalau kita tahu tim yang menang tuh kelihatan saudaraku daripada tim yang kalah. Kalau saudara melihat World Cup sepak bola dan saudara matikan suaranya, saudara tidak dengar suaranya, cuma lihat wajahnya saudara tahu mana tim yang menang dan tim yang kalah. Di dalam Markus 16 ayat ke-20 kita baca bahwa mereka pun pergi kemana? Memberitakan Injil, kan bahaya nih. Bisa dibunuh, bisa jadi martir ke segala penjuru. Dan ini yang indah, Tuhan turut bekerja. Tuhan siapa ini? Roh Kudus. Dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Tanda-tanda yang menyertai ayat sebelumnya. Mengusir roh-roh jahat. Menumpangkan tangan orang sakit, orang itu sembuh. Dan juga saudara apabila diracun tidak mati. Ya, ular adalah gambaran kuasa kegelapan. Racun saya percaya apa itu? Fitnah. Tuhan hentikan semuanya. Tetapi tetap sukacita. Dalam hidup saya menghadapi ular menghadapi racun, roh-roh jahat. Tetapi saudaraku, itu hidup yang exciting. Jangan jadi pengikut Kristus yang ketakutan, pengikut Kristus yang tidak percaya. Tetapi mereka yang percaya akan pergi mengabarkan kabar ini. Kabar ini bukan cuma keselamatan, but the King has risen. Dia adalah raja yang telah bangkit dan sekarang ada di bertakhta sebelah kanan Allah Bapa. Orang tanya, where is your God? Katakan, dia sudah bangkit, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. God bless you, umat kerajaan. Amin.
Kuasanya di Kalvari, oleh darah Yesus ku bebas dan hidup menang. By the blood of Jesus we are set free. There is freedom in His blood. Oh Jesus, thank you Jesus. His power sets me free. We live victorious. His blood and His power sets me free. We live victorious. Hallelujah! Hallelujah! Terima kasih Yesus, ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau.
Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Bapa Surgawi, kami menyambut firman-Mu hari ini. Kami boleh diingatkan kembali betapa Engkau sangat mengasihi kami. Sebagai manusia berdosa, namun Engkau telah memberikan putra-Mu yang tunggal untuk diserahkan dan mati disalibkan ganti kami. Tetapi dibangkitkan dalam kemuliaan duduk di sebelah kanan tahta Allah sebagai Tuhan dan Raja yang akan datang kembali menjemput kami umat-Mu. Hari ini hati kami penuh ucapan syukur dan sukacita karena kuasa kebangkitan-Mu telah mengubah hidup kami, supaya kemuliaan-Mu boleh dinyatakan dalam setiap langkah hidup kami. Terima kasih Tuhan, Engkau berfirman kepada setiap kami mau sambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tema kita adalah memuliakan Allah. Firman Tuhan diambil dari Filipi 2, lanjutan dari Jumat Agung kemarin, Filipi 2 ayat 5-11. Saya mengambil terjemahan sederhana bahasa Indonesia sehari-hari. Demikian firman Tuhan. Jadi hendaklah kita masing-masing mengikuti sikap Kristus Yesus. Biarpun Yesus mempunyai sifat Allah, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa kedudukannya sebagai Allah adalah sesuatu yang harus tetap dipertahankannya. Tetapi dia merendahkan dirinya, meninggalkan semuanya itu. Lalu dia mengambil kedudukan yang paling hina sebagai hamba untuk melayani kita. Dan datang ke dunia ini sebagai manusia biasa. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia lebih lagi merendahkan dirinya untuk taat kepada kehendak Allah. Hingga dia menyerahkan tubuhnya sampai mati, bahkan sampai mati disalibkan. Oleh karena itulah Allah sudah mengangkat dia ke tempat yang terhormat dan meninggikan Yesus di atas segala penguasa. Allah melakukan hal itu supaya setiap orang, baik yang ada di surga, di bumi, maupun dalam dunia orang mati, akan berlutut menyembah Yesus. Dan setiap orang akan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah penguasa atau kurios. Dengan begitu, Allah Bapa juga turut dimuliakan. Jadi dari bacaan kita mengerti bahwa sesungguhnya karya penyaliban Tuhan itu bukan sesuatu yang membuat hati kita pesimis, tetapi membuat hati kita dipenuhi dengan ucapan syukur. Sebab harga tebusan kita sebagai manusia berdosa telah digantikan oleh Dia. Lewat kematiannya, lewat kehidupan, kematian, bahkan sampai kebangkitannya, Bapa dimuliakan. Nah, dari bacaan kita, apakah cukup dari penderitaan Kristus yang kita baca barusan?
sampai pada kematiannya saja? Apakah cukup dari penderitaan Kristus sampai pada kematiannya saja Allah dimuliakan? Apakah hanya peristiwa ini di mana Allah dimuliakan lewat Kristus Yesus? Sudah barang tentu kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus, kita mengatakan tidak. Dengan tidak mengurangi arti korban penebusan Kristus sesungguhnya, kitab Ibrani, kalau saudara membaca kitab Ibrani, penulis Ibrani 1 ayat 3 mengatakan Kristus adalah kemuliaan Allah, gambar wujud Allah. Jadi itu bukan membuat dia lebih mulia dengan kematiannya seperti disalibkan, tetapi biarlah setiap kita mengakui bahwa kemuliaan yang dia lakukan, kita menghargai, kita menghormati dia di atas segala sesuatu dalam hidup kita. Dan bukan hanya menghormati dan menghargai dia dalam segala sesuatu dalam hidup kita, tapi supaya tujuan Allah adalah mengenal dia. Dia lebih dikenal. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama, karena tema yang diberikan oleh sinode adalah memuliakan Tuhan atau memuliakan Allah. Nah, bagaimana kita mampu mengikuti teladan Kristus hidup untuk memuliakan Allah? Ini jadi pokok persoalannya. Jadi kita tadi sudah mengerti, bukan hanya pada waktu dia mati disalibkan, di situ Allah juga dimuliakan, tetapi sejak dia ada di muka bumi, wujud dia adalah Sang Firman itu, yang penuh kasih karunia dan kebenaran, yang boleh dilihat oleh para murid pada waktu itu, adalah kemuliaan Allah sesungguhnya. Karena itu ketika Filipus tidak percaya, ketika Yesus mengatakan kepada dia, akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun sampai kepada Allah tanpa melalui aku. Filipus berkata, bagaimana aku tahu jalan ke situ? Engkau tidak menunjukkan Bapa kepadaku kok. Tapi apa kata Tuhan Yesus? Filipus, sudah sekian lama engkau bersama-sama dengan aku. Kalau engkau melihat aku, engkau juga sudah melihat Bapa. Karena Bapa dan aku satu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Kristus Yesus bukan hanya sekedar nabi. Orang mengatakan nabi atau apalah panggilannya. Tapi harus saudara mengerti bahwa Kristus Yesus adalah Allah sendiri. Sang Firman itu yang telah menjadi manusia. Nah, mari kita kembali kepada pokok persoalan. Lalu bagaimana kita mampu untuk mengikuti teladan Kristus Yesus? Sehingga hidup kita boleh memiliki, boleh memuliakan Allah. Yang pertama, kita akan membaca di dalam 1 Petrus 2, ayat 12. 1 Petrus 2 ayat 12 mengatakan, milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat engkau. Dari bacaan kita, bagaimana kita bisa memiliki hidup yang memuliakan Allah? Miliki cara hidup yang baik. Tidak perlu kita menjelaskan atau tidak perlu kita mengcounter apa yang diucapkan atau difitnahkan orang. Cukup kita menunjukkan cara hidup yang baik. Karena Alkitab ini tadi mengatakan supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, sebagai orang jahat, mereka dapat melihat dari perbuatan-perbuatanmu yang baik.
Buktikan saja kita sebagai anak Tuhan, bahwa hidup kita, cara hidup kita baik sehingga kita memuliakan Allah. Buktikan saja. Tidak perlu kita berdebat, tidak perlu kita membela diri, buktikan saja dari cara hidup kita yang baik. Yang kedua, bagaimana kita mampu mengikuti teladan Kristus yang memuliakan Allah. Jaga perkataan kita dengan selalu mempersembahkan ucapan syukur. Jaga perkataan kita dengan selalu mempersembahkan syukur. Di dalam Ibrani 13, saudara akan menemukan ayat itu begitu indah. Ibrani 13 ayat 15, sebab itu marilah kita oleh Dia, oleh Kristus senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Dalam kehidupan, keadaan hidup yang seperti apapun, jaga ucapan kita, jangan mengeluh, jangan mengomel, tapi ucapkan syukur. Karena ketika kita menderita, karena kita mengalami kesesakan, ucapan syukur kita itu merupakan korban yang memuliakan Tuhan. Ucapan syukur kita akan membuktikan bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan yang percaya bahwa Allah itu memegang kendali dalam hidup kita. Ucapan syukur kita akan mendatangkan kuasa Tuhan turun dalam hidup kita. Di setiap kehidupan kita, di setiap tingkungan kesulitan hidup kita, kita harus belajar memperkatakan atau mempersembahkan ucapan syukur kepada Tuhan. Mungkin hari-hari ini engkau sedang mengalami kesesakan, atau engkau sudah berdoa bertahun-tahun untuk sakitmu, namun tidak datang, tidak kunjung tiba. Coba mulai hari ini engkau mengucap syukur kepada Tuhan. Sebagai bukti imanmu bahwa engkau percaya Dia baik dan Dia mengasihi dan Dia akan tolong kita. Jadi yang pertama, miliki cara hidup yang baik. Yang kedua, jaga perkataan kita dengan selalu mengucap syukur. Yang ketiga adalah rela dan tidak malu menderita karena Kristus. Sebagai anak Tuhan, kita diajar jangan pernah malu menderita karena Kristus. Bukan menderita karena kebodohan, kesalahan kita, ketololan kita, tapi menderita karena Tuhan. Karena nama Tuhan. Ada banyak kesaksian yang kita jumpai dari orang-orang yang seberang, yang sudah menjadi percaya karena Tuhan karena mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Mereka harus menderita, dianggap tidak menjadi anak lagi, atau dikucilkan dalam keluarga, atau ya diputuskan dalam hubungan keluarga. Alkitab mengajar kepada kita rela dan tidak malu menderita karena Kristus. Kalau hari-hari ini engkau sepertinya sedang mengalami kesesakan, sepertinya engkau tidak memiliki daya apapun, engkau hampir-hampir putus asa, jangan meninggalkan Tuhan. Karena Tuhan selalu hadir justru di tengah-tengah engkau dan saya menderita. 1 Petrus 4 ayat 16. Saya akan membacanya. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Jadi saat kita menderita, karena kita percaya kepada Kristus, karena kita menjadi anak Tuhan, saudara tidak perlu malu. Saudara harus rela menderita. Karena kepada kita tidak saja dikaruniai untuk percaya, tapi untuk menderita oleh Dia. Menderita. Betul-betul. Kita harus alami ini. Dan jangan sekali-kali saudara menyangkal imanmu. Karena penderitaan merupakan proses
dari Tuhan supaya saudara mengenali siapa Dia. Yang keempat, bagaimana kita mampu mengikuti teladan Kristus untuk memuliakan Allah. Muliakan Allah dengan hartamu. Muliakan Allah dengan hartamu. Amsal 3 ayat 9 dan 10 mengatakan, muliakan Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemeraanmu akan meluap dengan air buah anggur. Saya melihat begini, saudaraku. Sesungguhnya Allah tidak membutuhkan sesuatu yang dari kita, bukan? Entah itu apapun yang saudara bisa berikan kepada Dia. Sesungguhnya semua datang dari Allah. Allah yang menciptakan, Allah yang membuat. Dan itu disediakan buat kita. Tapi kenapa firman ini mengatakan muliakan Allah dengan hartamu? Saya belajar begini, saudara. Allah itu akan dengan senang hati. Tuhan akan dengan senang hati menerima apapun dari kita. Sekalipun semuanya adalah milik Tuhan, bahkan nafas hidup kita juga milik Tuhan. Ya toh? Nah, saya melihat begini. Allah itu akan senang dengan pemberian kita. Untuk Dia bisa melihat bahwa sebenarnya Dia tidak membutuhkan itu. Tapi ketika Dia menerima yang daripada kita, pemberian kita, persembahan kita, itu merupakan bentuk ketergantungan kita kepada Dia. Bukan hanya bentuk mengasihi Dia, tapi bentuk ketergantungan kita kepada Dia. Seakan-akan Tuhan mengatakan, tanpa Dia kita tidak mampu untuk menjalani hidup. Karena itu saya belajar, saya akan taat untuk memberikan persembahan baik kepada sinode maupun kepada pusat di GBI Rock Bali. Karena saya tahu, ketika saya melepaskan dan saya memberikan persembahan itu adalah satu bentuk ketergantungan kita, ketergantungan saya kepada Tuhan. Bukan hanya supaya saya itu menyenangkan para pemimpin saya, sekalipun itu sesuai dengan aturan dari organisasi kita, tapi saya belajar bahwa apa yang saya lakukan itu semata-mata bukan hanya bukti ketaatan, itu sudah pasti, tapi itu merupakan bukti ketergantungan saya dan seluruh jemaat GBI Roh Kudus kepada Allah. Bahwa kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Kita tidak mampu mencukupi segala kebutuhan kita tanpa Tuhan. Nah, saat kita memberi kepada Tuhan, maka perhatian Tuhan, itu kelimpahan Tuhan, kemurahan Tuhan akan dinyatakan dalam hidup kita. Ketika Allah melihat hati kita yang tergantung pada Dia sepenuhnya, maka bukan hanya tergantung, hanya direspon saja, tapi Tuhan memberikan kepada kita kelimpahannya. Tuhan memberikan kepada kita kemurahannya. Tadi Alkitab mengatakan bahwa lumbung-lumbung kita akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Bejana pemeraanmu meluap dengan air buah anggur. Ada sukacita, kelimpahan yang penuh sukacita. Karena hidup kita sungguh-sungguh bergantung kepada Dia. Yang kelima, bagaimana kita mampu mengikuti teladan Kristus yang memuliakan Allah. Di sini saya agak lebih banyak menjelaskan kepada saudara. Ternyata memuliakan Allah
bisa kita lakukan melalui doa-doa kita. Kesulitan, kesesakan yang kita alami justru merupakan kesempatan kita untuk memuliakan Tuhan. Karena itu ketika saudara mengalami kesesakan, mengalami kesulitan, penderitaan, ingat baik-baik. Justru lewat doa saudara, Allah akan menyatakan kemuliaannya. Akan dinyatakan kemuliaannya kepada kita. Coba saudara membuka Mazmur 50 ayat 15. Alkitab mengatakan, berserulah kepadaku waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Kenapa? Bahwa kita akan memuliakan Tuhan justru di tengah-tengah kesesakan. Karena waktu dalam kesesakan kita berseru kepada Tuhan, Tuhan akan intervensi dalam hidup kita. Dan Alkitab tadi mengatakan, aku akan meluputkan engkau. Puji nama Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita masih ingat apa yang dikatakan di dalam Yohanes 14 ayat 13 sampai 14. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, katakan Tuhan Yesus, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Karena itu penting saudara berdoa, meminta, berseru kepada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Karena nama itulah yang membuat Bapa dipermuliakan. Doa sebagai pengejaran akan kemuliaan Tuhan. Doa-doa kita yang kita naikkan, itu sebagai pengejaran akan kemuliaan Tuhan. Kita tadi sudah membaca Mazmur 50 ayat 15, kita sudah membaca Yohanes 14 ayat 13-14. Karena itu ada satu hal yang ingin saya sampaikan kepada saudara. Kalau doa sebagai pengejaran akan kemuliaan Tuhan, suatu kegagalan dalam doa biasanya adalah kegagalan mengenal Kristus. Saya ulang kembali. Suatu kegagalan dalam doa biasanya kegagalan mengenal Kristus. Karena itu sebagai orang Kristen, kalau kita jarang berdoa, lebih-lebih tidak mau berdoa, saya percaya saudara tidak akan pernah mengenal Kristus. Dalam arti kata pengenalan secara pribadi, memiliki sebuah pengalaman pribadi dengan Dia. Saya akan buktikan Yohanes 14, saudara akan melihat sama-sama. Yohanes 4, maksud saya. Yohanes 4 ayat 9 dan 10. Perikop ini sudah sering kita dengar di dalam khotbah-khotbah, yaitu pertemuan Yesus dengan perempuan Samaria. Yohanes 4 ayat 9 dan 10. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi meminta minum kepadaku, orang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah. Karunia sebuah pemberian. Jika engkau tahu engkau tahu tentang karunia Allah, dan siapakah Dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan Ia telah memberikan kepadamu air hidup. Perempuan Samaria ini tidak mengenali siapa Kristus. Tapi lewat pertemuan ini, Tuhan berkata, jika engkau mengenal karunia Allah, jika engkau mengenal aku, niscaya, apa yang dikatakan Alkitab tadi? Jika engkau tahu siapakah aku yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan Ia telah memberikan kepadamu air hidup. Jadi suatu kegagalan dalam
doa-doa kita biasanya adalah kegagalan karena kita tidak mengenal Kristus. Mungkin selama ini Kristus kau anggap sebagai tukang servis. Saat kau membutuhkan sesuatu, engkau berseru, kau minta tolong. Tapi engkau tidak membangun kehidupan persekutuan dengan dia, pengenalan akan dia. Engkau EGP dengan dia, tidak peduli akan Kristus. Sehingga pengenalanmu begitu dangkal. Perempuan Samaria ini tidak mengenali siapa Kristus. Dia hanya tahu bahwa Mesias akan datang, tapi dia tidak mengenali. Nah, Kristus dengan bahasa kita, dia mengatakan, kalau kamu tahu siapa aku, kamu akan meminta kepadaku apa yang kau inginkan. Jadi lewat doa-doa kita sesungguhnya, itu merupakan pengajaran kita akan kemuliaan Tuhan. Lewat kesesakan persoalan kita, itu sesungguhnya akan membawa kita pada titik pengenalan akan dia. Kalau kita mengenal dia, dan kita banyak mengalami pengenalan lewat semua masalah dalam kehidupan kita, iman kita semakin kokoh. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, saya kembali ingatkan kepada saudara, bahwa ayo sama-sama, saudara dan saya belajar untuk mengerti bahwa hidup memuliakan Tuhan adalah hidup yang dikehendaki oleh Tuhan. Hidup yang sungguh-sungguh membawa dampak bukan hanya kepada sesama, tapi lewat hidup kita kemuliaannya boleh dinyatakan. Mari kita tundukkan kepala. Kami mengucap syukur kepadamu Bapa. Biarkan kami boleh mengenal Engkau lewat semua kehidupan kami yang kami jalani. Kami boleh belajar lewat segala kesulitan, kesesakan. Ternyata kami boleh mengalami pengenalan dengan Engkau. Kami mau memiliki cara hidup yang baik. Ucapan bibir kami, biarlah kami yang selama ini mengeluh dan mengeluh, kami cabut semuanya. Kami gantikan ucapan syukur kepadamu. Sebab sesungguhnya Tuhan yang memegang kendali hidup kami. Mari Bapa, Engkau memberkati umat-Mu yang Kau kasih ini. Biarlah tidak ada seorang pun Tuhan yang meninggalkan Engkau. Tidak ada seorang pun yang hanya mengandalkan diri dan kekuatannya sendiri. Yang Alkitab katakan sebagai orang-orang yang terkutuk. Tapi apapun yang kami jalani dalam hidup ini, kami mau mengandalkan Engkau. Kalaupun hari ini kami diberi kesempatan untuk memberi persembahan kepadamu, sepenuhnya Engkau menerima, karena Engkau menganggap bahwa apa yang kami berikan bukan hanya menyenangkan Engkau, tapi sebagai bukti ketergantungan kami kepadamu, dan kami berharap kelimpahan-Mu ada dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami tetap percaya bahwa Tuhan memerintah berdaulat atas hidup kami, memegang kendali seluruh keberadaan kami. Biarlah lewat hidup kami sebagai tebusan manusia, tebusan Allah menjadi milik Tuhan ini. Sepanjang umur hidup kami boleh memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Terima kasih. Kami naikkan syukur. Doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Jemaat yang dikasih Tuhan, biarlah engkau belajar dari hari ini. Tidak dibutuhkan keahlian, tidak dibutuhkan engkau hebat untuk memuliakan Tuhan. Sederhana saja, bahwa hidup memuliakan Tuhan, itu adalah yang dikehendaki Tuhan. Hidup memuliakan Tuhan, begitu sederhana. Miliki cara hidup baik. Miliki kontrol, jaga ucapan kita. Untuk senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan. Rela menderita.
Kalau menderita, jangan sampai engkau patah semangat. Engkau justru berseru kepada Tuhan. Jangan pernah malu menjadi orang Kristen. Sebab yang memiliki kita adalah Allah yang Maha Kuasa, yang memiliki alam semesta ini. Semiskin atau seburuk apapun keadaanmu, jangan pernah engkau tinggalkan Dia. Dia tak pernah tinggalkan kita. Semakin hari, biarlah hidupmu dan hidupku memuliakan nama Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari angkat tanganmu. Terimalah berkat daripada Bapa. Tuhan akan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan akan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia. Dan Tuhan selalu menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberikan damai sejahtera, kekuatan yang melimpah-limpah, mulai malam hari ini sampai selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang percaya dan diberkati Tuhan berkata, amin. Layak dipuji, disembah.